Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah hadirin yang saya hormati, semuanya yang hadir, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat beserta salamnya Allah semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirin rahimakumullah, bersuci adalah merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah di dalam agama kita, agama Islam, terutama ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Bersuci atas hadas, para jamaah sekalian, ini ada dua hadas yang harus kita hilangkan, karena manusia ini tidak lepas dari dua hadas tersebut. Yang pertama adalah hadas kecil, yang hilangnya hadas kecil ini dengan adanya berwudu. Yang kedua adalah hadas besar, yang hadas besar ini mewajibkan untuk kita mandi. Ibu-ibu jamaah hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, kaifiyatul wudu atau tata cara wudu ini insya Allah kita sudah bisa dan terbiasa, karena setiap saat kita ini selalu melakukannya, yaitu para jamaah sekalian, di dalam berwudu selain ada rukun, ada fardu yang harus kita lakukan, di situ pun ada kesunahan. Artinya tambahan amaliyah yang bisa kita lakukan yang akan mendapatkan tambahan pahala ketika berwudu. Apa yang pertama? Jadi sebelum berwudu itu ibu-ibu sekalian, itu disunahkan untuk bersiwak. Siwak itu yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di gigi kita, siwak. Kalau di zaman Nabi tentunya ini memakai kayu irok, kayu. Kalau kita sekarang ibu sekalian, insya Allah tidak kalah pentingnya dan tidak akan mendapatkan hasil sama kesunahannya dengan cara mensikat pakai sikat gigi gitu ya sebelum wudu. Kemudian sunnahnya wudu ini duduk, ibu. Jadi sunnahnya wudu teh bari diuk. Kalau memang tempat wudunya ada tempat duduk, mungkin ibu pernah mampir di suatu masjid kemudian ada tempat duduknya, jadi bari diuk wuduna. Kalau tidak ada ya berdiri. Kemudian menghadap ke arah kiblat, mayun ke kiblat. Setelah itu ibu-ibu mencuci kedua tangan, sumayaghsilu yadai salasan. Tangannya dicuci dulu, tangan kita cuci dulu dua-duanya. Kalau wudhunya ini tidak ada air yang mengalir, tidak ada air yang mengalir,
Bisa juga wudhu dilakukan memakai pelantaraan gayung. Tahu gayung nggak? Siwur, ya, siwur itu kadang pakai. Setelah itu ibu-ibu sekalian kemudian berkumur, kecuali orang yang berpuasa. Mun puasa mah bisi batal, lebih baik jangan berkumur. Berkumur ketemu 3 kali. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung, nyingruk cai gitu ya, pakai air itu loh di itu. Setelah itu ibu-ibu sekalian baru kemudian membasuh muka. Jadi membasuh muka itu mulai dari tumbuhnya rambut yang ada di kepala, ya, di muka paling atas sampai bagian bawah dagu. Nah itu semua masuk kategori wajah, itu wajib dibasuhnya. Kalau dari samping yaitu mulai dari kuping, dari kuping sampai dengan kuping kiri dan sampai dengan kuping kanan. Nah itu wudhu ketika membasuh muka. Setelah itu kemudian ibu-ibu sekalian, apa yang tumbuh di wajah kita, baik halis, kalau laki-laki ya berkumis, godek, itu jambang, atau apapun itu wajib untuk dibasuh di muka. Kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku, ibu. Nah dalam tangan kita jika kita mempunyai cincin, ya cincin itu kalau memang tidak dicopot tidak akan sampai air ke dalam kulit, lebih baik dicopot. Kalau tidak dicopot bisa, tapi di naon bahasa nate ya dipuntar-puntir apa gimana gitu. Karena cincin yang kita pakai kadang rapat dengan kulit sehingga ketika berwudu si air itu tidak sampai ke dalam kulit. Itu dalam wudu. Sampai siku kanan kiri. Jadi yang kanan 3 kali, ya kali 3 kali, kemudian yang kiri pun 3 kali. Nah setelah itu kemudian mengusap rambut yang ada di kepala, baik rambutnya atau kulit pada kepala. Setelah itu kemudian membasuh kedua kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Caranya ibu-ibu sekalian, jadi kaki kanan itu dicuci dengan tangan kiri kita memegang kaki kanan, jadi disilang. Jadi lengan kenca nyabak suku katuhu, kemudian tangan kanan nyabak suku kenca. Sunahnya begitu disilang ketika dicuci itu. Kemudian setelah itu, sebelum kaki membasuh telinga. Ai telinga mah khususnya sunahna bareng bu, jadi dua nana bareng. Jadi kalau wudunya disiwuk itu susah untuk bareng. Tapi kalau wudunya airnya turun kita pakai tangan maka bareng itu di dalam membasuh kuping. Nah dari anggota wudu tersebut ada yang wajib dibasuh dan ada yang wajib diusap. Kalau dibasuh harus ada air mengalir, jadi kudu ada cai ngalir. Kalau dibasuh, kalau diusap tidak harus ada air mengalir. Jadi air diusap mah cukup leungeun urang basuh, tinggal diusapkeun bae. Tapi lamun air nu wajib dikumbah, kudu aya cai anu ngalir. Ibarat kita berwudu waktu hujan. Kalau waktu hujan wudunya kita
di bawah air hujan genteng itu harus ada air yang mengalir. Jadi ditunggu dulu sampai banyak airnya kalau kita pakai wadah. Sebab kalau dibasuh itu harus ada yang mengalir. Tidak boleh hanya sekedar basah tangan kita kemudian diusapkan ke muka. Itu nggak boleh. Sebab ada yang wajib dibasuh dan ada yang cukup dengan diusap. Itu para ibu-ibu sekalian. Kemudian setelah berwudu kita disunahkan menengadahkan tangan sambil berdoa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillah udah pada hafal. Itu dalam berwudu. Kemudian sekarang tata cara ketika kita mandi junub. Ibu-ibu mandi junub yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, caranya ibu-ibu sekalian, baik junubnya itu karena haid, karena nifas, atau habis melahirkan, atau mandi junubnya itu dikarenakan setelah melakukan hubungan antara suami dan istri. Itu ada caranya. Ulah padu gujubur baik. Gimana yang langsung gujubur baik? Sah enggak? Ya sah. Akan tetapi tidak mendapatkan tambahan pahala. Yang pertama adalah ibu sekalian, yaitu sebelum mandi junub kita membasuh kedua tangan kita sebanyak 3 kali. Cuci dulu tangan kita sebanyak berapa kali? 3 kali cuci tangan. Setelah itu wayasumma yastanji wayaziluma ala badanihi minan najasati inkanat. Jadi jika dalam tubuh kita ini ada najis, dalam tubuh kita ada najis, maka itu dihilangkan dulu. Misalnya lamun ayah najis, dihilangkan dulu najisnya. Ya caranya gimana? Ya dihilangkan dulu. Misalnya najisnya di kaki atau di mana, ya dihilangkan dulu najisnya, dibasuh dulu. Kemudian setelah itu summa yatawadhu tuli wudu. Di pertama membasuh kedua tangan, kedua menghilangkan najis jika ada dalam badan kita, kemudian kita wudunya seperti wudu rek salat. Ya summa yatawadhu wudu'ahu li salat. Seperti wudu mau salat. Niatnya dirafil hadasil asgori nawaitul wudu'a. Seperti biasa wudu. Nah, setelah berwudu kemudian baru air itu kita alirkan dari bagian atas. Cara mengalirkannya ibu-ibu, didahulukan yang sebelah kanan. Jadi badan kita ini dibagi 2. Jadi yang kanan dulu dari atas, kemudian didahulukan yang belah kanan. Mengapa kok ribet? Bukan ribet, memang kesunahannya seperti itu untuk menambahkan pahala ibadah dalam bersuci. Jadi kanan dulu, ibu ya. Setelah kanan dulu, baru yang sebelah kiri. Gitu. Saya ulangi dari awal. Pertama ngumbah, kedua tangan, kemudian membuang najis. Ya jelaslah ada najisnya. Jadi kita ombeh dulu. Tahu ombeh? Cebok. Ya kita cebok dulu. Sebelum mandi itu cebok dulu, depan, belakang, baru mengalirkan air dari atas kepala kita sebelah kanan, kemudian setelah itu sebelah kiri, sambil ketika air ke kepala kita itu kita niat untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul gusla nirokil hadasil akbari anjamil badani fardo lillahi ta'ala. Semua harus terbasahi ibu-ibu sekalian, baik yang di belakang, di depan, semua yang punya janggut, yang punya godeng, semuanya mau
kandel mau tipis. Beda dengan wudu. Kalau dengan wudu, kalau jenggotnya atau godeknya ini tebal seperti sangkar tawon ya, tebalnya itu tidak harus basah sampai kulit, cukup luarnya saja. Tapi kalau mandi ini harus selesai. Nah itu ibu sekalian. Bagaimana kalau ibu-ibu yang rambutnya ini digelung? Tahu digelung? Tiga sinden. Digelung, apa itu harus dibuka gelungannya? Harus nggak bu? Dibuka. Kalau misalnya tidak dibuka akan menjadi basah semuanya, ya tidak mengapa. Nggih, cara mboten dibuka niku nggih teles semua, maka tidak harus dibuka. Tapi kalau tidak bisa menjadi basah harus dibuka, maka harus dibuka. Itu ibu-ibu sekalian. Paham nggih? Nah, ini kebiasaan yang